Halo guys, gimana kabar kalian? Gua harap masih pada sehat. Ya, hari ini gua bawa kabar yang mungkin bikin lo shock. Terutama buat lo yang masih ngerokok atau punya saham di emiten rokok. Karena, guys, pabrik rokok sebesar Gudang Garam lagi-lagi dapat kabar super buruk. Seriusan, udah kayak kapal Titanic yang bocor di mana-mana. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Abilal. Di sini kita bakal kupas tuntas kabar terbaru seputar bisnis rokok di Indonesia, salah satunya Gudang Garam yang katanya lagi goyang hebat, bahkan terancam kolaps. Kita juga akan bahas gimana dampaknya buat petani, buat perokok, sampai buat kalian yang pegang sahamnya. Jangan lupa subscribe dulu, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan analisis tajam dan pembahasan mendalam lainnya bareng Abilal. Yuk kita mulai ceritanya. Lo tau nggak? Gudang Garam yang omsetnya ratusan triliun rupiah tiap tahun, sekarang labanya tinggal seupil, turun lebih dari 80%. Guys, tahun 2023 masih cuan 5 triliun lebih. 2024 tutup buku tinggal 900 miliar doang. Ngeri nggak? Fakta, penurunan, penjualan, gua kasih lo data konkret ya. Penjualan batang rokok Gudang Garam di 2023 tembus 61 miliar batang. Tahun ini, tinggal 53 miliar batang doang. Itu artinya 8 miliar batang rokok nggak laku. Guys, kebayang nggak sih berapa duit yang hilang di situ? Bayangin satu batang rokok dihargain 1.000 perak aja, 8 miliar batang itu 8 triliun rupiah, lenyap begitu aja. So, kenapa bisa separah ini? Salah satunya adalah gara-gara cukai rokok di Indonesia naiknya brutal, guys. 67% dalam 5 tahun, rata-rata naik 12% per tahun, udah pajak biasa, pajak dosa pula, jadi kalau harga rokok makin mahal, orang makin mikir berkali-kali mau beli, alhasil penjualan turun, laba turun, pusing deh manajemennya. Efek ke petani, tembakau, enggak cuma pabriknya yang ngeluh. Petani tembakau juga merana. Bro, biasanya di Jawa Tengah, Temanggung, setiap panen raya tuh petani ramai belanja motor baru, kulkas baru, jajan lagi, nambah istri. Lah, sekarang mereka harus bawa tembakau ke pabrik sendiri, malah ditolak. Kenapa? Karena gudang garam stok tembakaunya udah kebanyakan, nggak mungkin dong beli lagi kalau gudang udah penuh. Akhirnya tembakau numpuk di pasar, harga makin anjlok, dulu 100.000 per kilo. Sekarang 20.000 aja udah syukur. Yang ketawa siapa? Pabrik rokok kecil sama rokok ilegal. Mereka pesta pora dapat bahan baku murah. Pabrik gede, makin gigit jari karena rokok murah banjir di pasaran. Persaingan, rokok murah, dan rokok ilegal. Nah, disinilah lingkaran setannya guys. Gudang garam udah nyetok tembakau mahal. Sementara di pasar harga tembakau anjlok, mereka mau jual rokok premium kayak GP Filter. Tapi di luar sana rokok murah dan ilegal makin brutal. Lo mau beli rokok legal 40.000, tapi ada rokok tanpa cukai 16 ribuan. Ya orang pasti pilih yang murah. Disinilah kompetisi makin sadis. Generasi muda berubah, rokok tersaingi gadget. Sekarang kita masuk ke poin paling menarik. Kenapa penjualan rokok makin amblas? Karena generasi Z dan milenial udah nggak ngelirik rokok kayak zaman dulu. Dulu kalau stres, ngerokok. Sekarang, scroll TikTok, buka Instagram, main Mobile Legends, dopamin murah guys. Jadi saingan terbesar rokok sekarang bukan cuma vape, tingwei, atau rokok ilegal, tapi gadget, karena gadget bisa kasih candu dopamin yang sama, dengan harga lebih murah. Siapa yang mau bakar duit 40.000 kalau bisa scroll TikTok gratis? Cerdasnya Jarum dan Sampurna diversifikasi. Nah, perusahaan rokok lain kayak Jarum dan Sampurna udah baca tren ini jauh-jauh hari. Mereka nggak cuma jual rokok, mereka investasi di bisnis-bisnis lain yang tetap bisa kasih cuan dari dopamin. Jarum punya BCA, punya menara telekomunikasi, punya Polytron, punya tiket.com, bahkan masuk ke Mobile Legends lewat towernya. Pinter banget kan? Sampurna juga sama, mereka udah keluarin banyak bisnis, properti, perkebunan, sampai foundation pendidikan. Jadi kalau rokok rontok, masih ada backup lah gudang garam. Bikin bandara sepi kayak kuburan. Kapasitas 1,7 juta penumpang, isinya 14.000 orang, mirip terminal bis kampung guys. Apa dampaknya ke negara? Pertanyaannya, kalau bisnis rokok kolaps,
negara untung atau rugi? Ternyata kalau dihitung, negara lebih rugi kalau rokok makin laris. Loh, kenapa? Karena cukai rokok memang nyumbang 200 triliunan, tapi BPJS tekor 600 triliun buat bayarin orang sakit kanker, stroke, jantung akibat rokok. Artinya defisit bro, jadi wajar kalau cukai terus dinaikin, biar orang mikir 1000 kali buat beli rokok, toh mayoritas konsumen rokok itu rakyat menengah bawah, daripada duitnya dibakar, mending dipakai beli makan bergizi. So guys, kesimpulannya gimana? Kalau lu pegang saham gudang garam, hati-hati, dulu bisa ramal HMSP jatuh ke 600, Unilever juga nyungsep, gudang garam, sekarang masih 9 ribuan. Gua prediksi bakal longsor ke 6 ribuan kalau nggak berbenah, diversifikasi kunci bro. Kalau manajemennya masih kekeh main di rokok doang, ya siap-siap bangkrut. Nah, menurut lo gimana? Masa depan bisnis rokok di Indonesia bakal kemana? Setuju nggak kalau cukai dinaikkan terus? Drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke temen lo yang masih ngerokok, dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis gokil kayak gini. Salam sehat, salam cuan. See you on top, guys. Bye-bye.